Saudara sekalian, shalom. Selamat pagi. Semoga kita semua diberi sehat dan bisa melakukan tugas tanggung jawab kita, aktivitas kita hari ini sesuai dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku, kembali kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini saya masih memberi tema yang sama, jangan menghakimi. Dan ini adalah bagian yang kedua, teksnya sama diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi saya membacanya. Hal menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara sekalian, jelas sekali Tuhan Yesus melarang kita untuk menghakimi sesama kita. Dan ada 3 alasan. Pertama, karena sesungguhnya manusia dalam pergaulan setiap hari dengan sesama tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, tugas kita adalah saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, sedemikian rupa sebagai sesama manusia, sebagai ciptaan Tuhan, supaya tercipta harmoni, suasana damai, tentram, dan kebersamaan yang nyaman, suasana yang membawa berkah untuk kita sekalian. Sekali lagi saya katakan, menghakimi itu konotasi yang negatif dan hanya merugikan semua pihak. Alasan yang kedua, bahwa manusia tidak bisa menghakimi dengan objektif. Saya sudah menyinggung di dahulu bahwa manusia itu tidak punya kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana mestinya. Karena manusia itu terdiri dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan hal yang mulia itu sering tidak kelihatan. Yang ada di luar itu yang bisa kita lihat, geraknya, aktivitasnya. Tetapi kita tidak bisa mengerti hati, kemuliaan budi, keluhuran jiwanya, karakter mulia yang ada, yang terkandung dalam diri seorang. Dan kalau kita menilai, sering kita menilai berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata kita, bukan berdasarkan apa yang kita mengerti, karena memang kita tidak mengerti apa yang di dalam diri seorang. Karena itu tidak seharusnya kita menghakimi seseorang, karena penilaian itu akan menjadi sangat salah. Sebab tidak sesuai dengan gambaran dan keadaan yang sesungguhnya. Saya pernah ketemu seorang sahabat dekat saya, dalam sebuah pertemuan dia memuji-muji seseorang yang sangat dermawan, yang telah berjasa banyak untuk sebuah daerah. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, orang yang dipuji-puji sahabat saya itu mengenakan rompi oranye, ditangkap oleh KPK. Ternyata memang orang ini banyak mencuri uang negara, lalu sebagian dibagi-bagikan. Sehingga yang dilihat oleh banyak orang adalah yang diketahui adalah dia suka memberi sedekah, suka menolong dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya dia mencuri lebih banyak dari kas negara, dari uang negara. Dan karena itu sekali lagi memang tidak seharusnya kita menghakimi, karena kita tidak pernah tahu yang sesungguhnya. Yang terakhir, juga kita dilarang menghakimi karena menghakimi sesama kita itu sering dipengaruhi oleh sikap kita, ya, apakah kita senang, apakah kita antipati, apakah kita mengasihi orang itu dan sebagainya. Dan karena itu sering penilaian itu berdasarkan itu. Di samping itu, kalau kita jujur, sering juga orang membuat penilaian atau penghakiman itu dalam kalkulasi untung rugi. Kalau walaupun dia kurang baik karakternya, walaupun dia jahat, tapi dia kaya dan suka murah hati, mungkin penilaian kita akan dipengaruhi itu karena ada faktor keinginan memperoleh keuntungan finansial. Itu sebabnya Tuhan katakan supaya kita itu lebih baik introspeksi, keluarkan dulu balok di mata kita, bukan
mencari kesalahan sama. Kalau dalam pergaulan itu yang kita cari itulah yang kita temukan. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, maka kesalahan itu yang kita temukan. Kalau kita cari keburukan orang lain, yang kita temukan yang keburukan. Itu sebabnya saudara, introspeksi menjadi penting. Jangan menghakimi. Introspeksi. Lihat diri sendiri, perbaiki diri sendiri, dan berlaku yang jujur dan mulia. Tanpa harus menghakimi dan menyakiti sesama. Tuhan memberkati kita, selamat bekerja. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, berkat Tuhan kami mohon hari ini. Tuhan menuntun kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami. Selalu kami doakan gereja Tuhan diberkati, dan COVID-19 juga segera bisa diatasi. Kami rindukan suasana damai tentram, suasana pulih di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, sehingga kehidupan menjadi normal kembali dan suasana semarak seperti sebelumnya. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menolong kami sekalian hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku, terima kasih. Selamat pagi.